Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Syarat orang berilmu itu harus berkhidmat. Jadi cara orang berilmu itu harus berkhidmat. Pertama, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa, aku ajarkan kamu. Kedua, berkhidmat, maka aku akan doakan kamu alim. Adapun menuntut ilmu itu jamaah sekalian itu fardu, wajib. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Pada pintu ilmu walaupun di negeri Cina. Imam Bukhari ndek sadu, tahu nih Imam Bukhari niki perawi hadis yang paling hebat, yang paling masyhur, yang hadis-hadisnya niki dipakai oleh orang Yahudi Nasrani. Tekadun kitab Imam Bukhari Muslim niki oleh orang-orang Yahudi Nasrani juga. Dia dengan Islam doang kadu kitab hadis Imam Bukhari itu. Orang Israel dia pakai, orientalis dia pakai. Makanya Imam Bukhari waktu membaca utlubul ilma walau bistun dia sadu. Kenapa dia sadu? Masa ada negeri Cina, masa wujud negeri Cina dari sejak zaman Nabi. Imam Bukhari ondek sahih hadis nih katanya. Padahal Cina belum ada. Waktu Nabi dakwah itu Cina belum ada. Kok disebut oleh Nabi? Lalu ada ulama namanya Ibnul Arabi, Syekhut Tasawuf. Dia ulama tasawuf, dia bapaknya tasawuf. Mengomentari hadis ini dengan ilmu kasyaf, dengan ilmu rohani yang tinggi. Di narak lek kitab niki. Kata beliau ini tidak ada dalam hadis-hadis itu, tidak ada. Beliau berkata begini, benar hadis ini, sahih hadis ini. Kenapa? Besok di akhir zaman, ibu-ibu niki, di akhir zaman ada dua ustaz yang lahir di Cina. Yang ustaz ini lahir dalam keadaan kembar, ribut lahir, dan dialah pada akhir zaman itu anak yang lahir di dunia ini dalam keadaan orang tuanya bersyahadat. Satu-satunya di akhir zaman besok anak yang lahir kembar, orang tuanya dalam keadaan bersyahadat, dia lahir di dunia ini dalam keadaan naik nanda bawa. Anak-anak yang lahir si oleh negeri Cina niki ndek nanu ibu niki, ya bertelojo lahir niki, bertelojo niki. Sugul pertama, nah terus otak isi pertama niki malik tenjak isi ari isi lahir kedua niki marak niki tak bertelujung. Dia lahir dalam keadaan kakinya dahulu, lalu anak yang kedua, saudaranya yang kedua ini tinjal ke otak kakak niki baru lahir. Lalu dua anak ini menjadi syekh, menjadi dai, menjadi ustaz, ngamari ojok selapuk negeri lain ngamari. Dia keliling dakwah. Di negeri Cina dia dakwah, Italia dia dakwah, Amerika dia dakwah, Indonesia dia dakwah. Lagu sepelang dinarak mau jamaah, dinarak dengan turut, sepelang dinarak dengan turut. Maka karena dia tidak dapat jamaah, Allah wafatkan ustaz yang kembar ini. Maka setelah diwafatkan ustaz yang kembar ini, tidak ada di dunia ini anak halal hidup selapuk isin bumi niki anak zina. Dari masyrik sampai maghrib semua anak zina. Karena enggak niki si ustaz si dua niki doang lahir di akhir zaman itu ina ama dalam keadaan bersyahadat. Nah karena dia diwafatkan, dia berdakwah dengan terima dakwah, Allah wafatkan, maka habis anak di dunia ini tidak ada yang bersyahadat. Selapuk si hirup niki anak zina. Maka pada hari itu tidak lama dunia dihancurkan Allah. Kenapa jamaah sekalian? Dinarak dengan bersyahadat masalah.
Selama ada orang bersyahadat satu saja, anak yang lahir nikah dengan tawaan satu saja, Allah tidak akan tegakkan hari kiamat itu. Ini lalu Imam Ibnul Arabi beliau menerangkan ini bukan pakai hadis, bukan, karena beliau orang yang kasyaf, diperlihatkan oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah melalui ilmu kasyafnya. Lalu beliau berkata begini, dari sebab itulah Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisim, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena di Cina itu ada pendakwah di hari kiamat besok yang tidak ada orang yang mengikuti dakwahnya, dan dia paling akhir, ustaz paling akhir. Maka kamu wahai orang Arab, wahai umatku, kalau kamu hidup di akhir zaman, utlubul ilma walau bisim, tuntutlah ilmu walaupun ada di negeri Cina. Tetapi hadis ini kelak dinarat dengan melepati, hadis ini di hari kemudian, di hari itu tidak ada, di zaman itu dinarat dengan melepati hadis ini. Kalau hadis ini tidak ada yang taati dia, maka tidak ada waktu, sudah berlama-lama dunia dibiarkan oleh Allah, Allah hancurkan. Nah ini jamaah sekalian, hafizahullah, apa namanya, ustaz yang paling akhir. Nah oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, inilah yang Allah maksudkan. Benda yang paling mahal dalam diri manusia itu adalah iman. Benda, sesuatu, zat, perasaan iman itu yang paling mahal nih ibu-ibu. Kita punya suami solah, gagah, sugih, tahu lemon toa, tahu niki, demen ibu-ibu itu berdua dengan mama, beruntung, sangat beruntung. Kita niki dah berdua harap dengan Nina, ingas, sugih, bijan ustaz, tindih, agaman bagus, demen. Belum punya mertua, beliang sida motor, terus bilang bulan dan petican kepeng 7 juta bilang bulan. Cemoh dua mentua marah niki, cemoh lagu ndara tuh berdua mentua bener-bener minta tepekangan ibu nih lagu ndara no. Nah pelungguh sekarang punya bija Nina merari niki kanjak ustaz soleh, ustaz niki ben soleh niki, ustaz niki benara murah rezeki menantun pelungguh. Subhanallah, bilang bulan niki ibu pelungguh terpenggam 5 juta. Bilang bulan teduh dan aja. Terus teduh dan dataran lalu umroh. Tiba-tiba disuruh lalu maspor, kalau maspor jo kempe anak kan adu baru umroh ibu. Ya Allah, menantung tuh. Sayang biar rezeki anak kenina. Semua lihat boleh menantu meni model demen tuh, nah sangat demen. Nah semua itu jamaah sekalian, pelungguh sami itu beruntung pelungguh, sangat beruntung. Tetapi ada yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih untungkan pelungguh ibu-ibu. Apa itu? Qad aflahal mu'minun. Yang paling untung adalah sungguh aflaha, telah beruntung dan sangat beruntung. Siapa mereka? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Satu di antara kehebatan orang beriman apa? Ditangguhkan hari kiamat kalau dia ada. Marata cerita si baru. Kalau ada satu orang beriman, Allah undurkan hari kiamat. Subhanallah. Yang kedua untungnya orang beriman. Waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, enak bapak beriman, abah sila belum beriman kepada Allah. Sadu lek desida Allah Ta'ala ucap gama la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. Nabi si bapak Ibrahim, pergi kamu lek desa dasan dosun niki, lamu mendek ngaleh larjamnak, saya akan lempar kamu, saya akan pukul kamu wahai Ibrahim. Nabi jawaban Nabi Ibrahim, abah
Lamun disuruh baik dia ngalih, ke ngalih. Tetapi sa'astaghfiruka, saya akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pelungguh wahai Abah, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Maha Rahim. Janji desida Nabi yang mengatakan sa'astaghfiruka, aku akan memohonkan ampun kepadamu wahai Abah, ini dilarang oleh Allah. Wahai Ibrahim, lelek kena mentia, abahmu itu lelek beriman, tidak boleh orang kafir mendapatkan ampunan Allah. Dek kanggo dengan kafir dengan istighfar, bacaan istighfar, tidak boleh. Walaupun dengan toa. Itu sebabnya pelungguh berkata begini, Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin. Nah, wa li jami'il muslimin ini untuk dengan beriman. Yang tidak beriman tidak dapat. Nah, inilah hebatnya pelungguh sami jamaah sekalian yang beriman mau ada ampunan Allah walaupun anak jari bayi baluk teniki baca istighfar. Memang jamaah sekalian, qad aflahal mu'minun, sangat beruntung itu orang beriman. Sangat beruntung dengan beriman. Beriman pelungguh semakin niki nggih. Beriman. Sangat beruntung yang pelungguh. Tidak ada sesuatu yang lebih mahal kecuali iman. Makanya Al-Qur'an berkata beruntung. Sangat beruntung pelungguh. Ini iman sangat beruntung. Kita punya iman. Ada dua amal-amalan jamaah sekalian yang beruntung negawe. Di hari kemudian orang puas. Satu, orang pada hari kiamat besok paling cemoh waktu dia menerima lembaran napiaran iki, lembaran amal-amalannya, dia dapatkan banyak istighfar. Di dalam hidupnya luwe istighfar. Ia mau niki lamun dengan beriman. Makanya waktu dihisab di hari kemudian amal ibadah orang-orang itu, waktu dia lihat amal-amalannya, yang paling banyak amalan istighfar, paling beruntung dengan ini. Dia cemoh. Yang kedua, orang paling puas di hari kemudian itu dia pernah sujud di dunia. Itu paling puas orang di akhirat besok, dia pernah sujud, dia bangga pernah sujud di dunia dulu. Makanya jamaah sekalian, luwe-luwe enten sujud, luwe-luwe enten sujud. Kebanggaan manusia di hari kemudian adalah pernah dia sujud dulu di permukaan bumi. Kenapa? Karena orang sujud itu melambangkan ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang bahagia itu jamaah sekalian, orang bahagia itu adalah qad aflaha man zakkaha dulu. Ini Asy-Syamsu ayat 19. Allah berfirman, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan imannya. Tadi beruntung orang beriman. Nah, nikat lagi arah iman. Wah, tak arah iman teruang beruntung. Arah iman teruang beruntung. Kenapa? Selaput pegawaian diterima Allah. Yang nomor dua, bukan sekedar iman sekarang beruntung. Apa itu? Pelungguh sami beruntung orang yang membersihkan hati yang ada iman itu.